Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan doanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Khairul Sarizal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggolongan narkotika. Penggolongan narkotika di dalam bahasa Inggris disebut dengan drug classification. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan drug de indeling, yang artinya adalah proses membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan ruang lingkupnya, narkotika dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yaitu penggunaannya, larangannya, dan potensi ketergantungan. Penggunaan dikonsepkan sebagai cara untuk memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu. Penggunaan narkotika golongan 1 yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan itu dapat diketahui jenis narkotika itu dan kandungan apa yang ada di dalamnya. Larangan dikonsepkan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap narkotika golongan 1. Larangan itu seperti tidak dapat digunakan untuk terapi. Terapi dikonsepkan sebagai usaha untuk menyembuhkan orang sakit. Narkotika golongan 1 dibagi menjadi 65 jenis narkotika. Salah satunya adalah Paper Somniferum L. Kemudian narkotika golongan 2, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi narkotika golongan 2, yaitu khasiat, penggunaannya, dan akibatnya. Berkhasiat dikonsepkan bahwa narkotika golongan 2 berguna untuk pengobatan sebagai cara untuk penyembuhan. Narkotika golongan 2 juga dapat digunakan untuk terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akibat penggunaan narkotika golongan 2 yaitu pemakaiannya mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap narkotika tersebut. Narkotika golongan 2 terdiri dari 86 jenis. Salah satunya adalah alfa-setilmetadol. Kemudian narkotika golongan 3, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang ringan terhadap ketergantungan. Narkotika golongan 3 ini dibagi menjadi 14 jenis, yang salah satunya adalah asetildihidrokodenia. Penggolongan narkotika di atas tidak statis, artinya bahwa penggolongannya bisa dilakukan perubahan. Perubahan penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Kemudian tentang prekursor narkotika.
Prekursor narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ada dua unsur yang tercantum dalam definisi prekursor narkotika, yaitu esensi prekursor narkotika dan penggunaannya. Tujuan pengaturan prekursor narkotika adalah yang pertama, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika. Yang kedua, mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika. Yang ketiga, mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika. Prekursor narkotika digolongkan menjadi 23 jenis. Yang 23 jenis itu dibagi lagi menjadi dua tabel, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 terdiri dari 14 jenis prekursor narkotika, dan tabel 2 terdiri dari 9 jenis prekursor narkotika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.